Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Greseli, Sarjana Hukum Magister Hukum, host pada Bincang Hukum TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang BPJS, dilematika pelayanannya terhadap masyarakat. Dan sebetulnya ini bukan menjadi isu yang baru, justru menjadi isu yang paling hot ya, karena memang kesehatan pada saat ini dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat, baik lapisan masyarakat awam maupun lapisan masyarakat intelektual. Untuk itu pemirsa, kami telah mengundang narasumber yang sangat up to date terkait dengan BPJS, yaitu Dr. Teta dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan beliau adalah ahli hukum perdata yang kebetulan juga mengangkat tema dalam disertasinya terkait dengan BPJS, pelayanan untuk kesehatan masyarakat. Selamat sore Mbak Teta. Selamat sore Mbak. Iya, senang berjumpa dengan Mbak Teta ini. Selamat atas pengukuhan doktornya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Mbak Teta, ini kan masyarakat kita pada saat ini dihadapkan pada pilihan harus menggunakan jaminan kesehatan nasional ya. Sebetulnya kan konstitusi kita memang sudah mengatur bahwa salah satu hak dasar terkait dengan kesehatan ini menjadi kewenangan negara untuk memberikan layanan yang maksimal dan sangat efisien serta sangat akuntabel begitu ya. Ini menurut Mbak Teta sendiri tentang BPJS dan pernak-perniknya ini ada aturan khusus atau bagaimana, atau cukup dengan Perpres aja nih aturannya? Oke, kalau sebelum saya jawab itu saya ceritakan dulu bahwa betul sekali bahwa amanat atas jaminan kesehatan itu ada di dalam konstitusi kita, khususnya di pasal 28 dan pasal 34 ayat 2 dan 3. Bahwa ini merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi jaminan kesehatan ini. Kemudian amanat tersebut diwujudkan di dalam Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional SJSN, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Dan dari undang-undang tersebut kemudian menjadi undang-undang BPJS. Jadi kalau ditanya apakah ada dasar hukumnya, ya jelas ada di undang-undang BPJS nomor 24 tahun 2011. Dan kemudian pertama kali pelaksanaan jaminan kesehatan nasional itu di tahun 2014. Jadi kalau misalnya ditanya BPJS kesehatan, BPJS itu sebenarnya badan pengelola jaminan kesehatannya. Bukan jenisnya. Nah, jadi itu nama organnya mungkin ya. Nama lembaganya. Lembaga pengelola jaminan kesehatan itu adalah BPJS kesehatan. Tapi kalau nama programnya yang menjamin kesehatan masyarakat itu namanya JKN. Jaminan Kesehatan Nasional. Terkait dengan tadi kan hak-hak konstitusional masyarakat ini ya, sebetulnya kan sudah menjadi dilema pada masyarakat kita, apalagi nih untuk masyarakat yang menengah ke bawah, yang mereka katakanlah secara strata sosial mereka mengalami degradasi begitu ya. Nah, terkadang ada semacam perlakuan yang kurang humanis terhadap masyarakat kelas 3 dalam hal ini untuk jaminan kesehatan nasional. Ini apakah memang di dalam undang-undangnya ada pengklasifikasian khusus? Kalau misalnya kelas 1 nih pelayanannya seperti ini, kelas 2 berbeda lagi, dan kelas 3 itu semuanya serba minim. Ini gimana penjelasannya Mbak Teta? Jadi sebenarnya kalau di dalam undang-undang BPJS sendiri maupun undang-undang SJSN itu tidak ada Mbak. Artinya pembagian itu hanya untuk kelas-kelas itu bukan akhirnya mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kelas-kelas itu dilakukan untuk pembagian biaya. Jadi yang bantuan istilahnya tuh PBI yang dengan bantuan iuran itu di kelas 3, atau masyarakat yang tergolong tidak mampu itu masuk di kelas 3 yang sebagian biayanya itu ditanggung negara. Kemudian ada kelas 2, ada kelas 1. Pengaturan masalah kalau ada yang spesial untuk
bagian kelas 1 sebenarnya tidak ada. Tujuan JKN ini adalah bagaimana pelayanan kesehatan ini kemudian bisa merata ke seluruh masyarakat. Kalau sejarahnya dulu kan jaminan kesehatan ini hanya untuk golongan tertentu saja. Iya, betul. Itu misalnya, yang saya maksudkan tadi ya. Sebelum Undang-Undang BPJS, misalnya Askes, itu hanya ditujukan bagi golongan pegawai negeri sipil, BUMN misalnya, dan kepolisian dan ABRI. Intinya mereka yang punya slip gaji lah begitu ya. Betul. Kemudian ada lagi program misalnya Jamkesmas. Itu juga kan tertuju untuk sekelompok masyarakat saja. Betul. Ada Jamkeskin, ada Askeskin istilahnya. Itu kan hanya, dan itu dihadapkan juga dengan kemampuan daerah dalam menanggung jumlah biaya yang diperlukan untuk program tersebut. Nah, dengan adanya BPJS Kesehatan, diharapkan bahwa jaminan kesehatan ini merata. Masyarakat semuanya wajib ikut serta di sana dengan mekanisme asuransi sosial. Karena dia asuransi sosial, maka dia pakai iuran yang dianggap pemerintah pada waktu itu, yang mulai itu di sekitar tahun 2012 mulai penyusunan sampai dengan 2014 itu yang termasuk istilahnya biaya yang ditentukan itu terjangkau oleh masyarakat. Jadi dengan dana yang murah dapat pelayanan kesehatan yang maksimal dan terjangkau. Cuma kan ini kan kita balik lagi nih dengan tujuan negara memberikan kesejahteraan sosial begitu ya. Sementara kalau misalnya kita bicara tentang kesejahteraan sosial, ini kesejahteraan sosial di level mana begitu ya. Betul. Terus ada hal yang sangat menarik menurut saya. BPJS ini sebagai badan pengelola, yang dikelolanya adalah iuran dari masyarakat begitu. Nah, tidak semua orang tiap hari sakit kan? Dan tidak semua orang juga tiap hari harus dirawat inap begitu. Bagaimana nih tentang pertanggungjawaban keuangan pengelolaan dari BPJS sendiri? Karena kalau kita balik lagi kepada prinsip keuangan negara, uang yang disumbangkan, ini kan judulnya sumbangan, sama aja dengan donasi yang disumbangkan lebih dari 10 orang ini masuk dalam kategori keuangan negara. Pengelolaannya dan pengawasannya ini menjadi tanggung jawab siapa, Mbak Teta? Jadi yang saya ketahui bahwa iuran tadi yang terkait dengan dana-dana dari masyarakat itu namanya dana amanat kalau di dalam Undang-Undang BPJS. Jadi dana amanat itu dana yang dihimpun dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh BPJS untuk pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dan ini kemudian diawasi pertama oleh Menteri Keuangan sendiri dan jajarannya, karena nanti laporan BPJS terkait ke sana, dan juga oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ada OJK yang ikut mengawasi di sana. Dan salah satu wewenangnya BPJS di dalam pasal 11 Undang-Undang BPJS, bahwa BPJS ini memiliki wewenang untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain yang nantinya dana amanat itu kalau misalnya punya keuntungan dividen itu bisa dikembalikan lagi ke masyarakat untuk tujuannya kesejahteraan lagi. Tapi ya sejauh ini apakah kemudian itu transparan dan lain-lain sebagainya, apakah kemudian masyarakat umum bisa melihat bagaimana pengelolaan keuangan dan tersebut dan menerima manfaatnya? Saya rasa ya sampai sejauh ini kita masih melihat bahwa BPJS selalu defisit anggaran, artinya ya keuntungan yang tertulis di dalam undang-undang itu belum terlihat kalau menurut saya. Tapi kalau di dalam undang-undangnya gitu ya, dalam aturan, dalam kebijakannya di BPJS bahwa dia diawasi oleh Menteri Keuangan, karena memang BPJS itu terlibat 3 kementerian di sana. Ada Kementerian Keuangan ya terkait dana-dana dan iuran dari masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, korupsi dan lain sebagainya. Kemudian ada Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan terkait dengan pelayanan kesehatannya, dan kemudian ada Kementerian Sosial terkait dengan masyarakat yang PBI tadi dengan peserta yang menerima bantuan. Istilahnya dibebaskan lah ya pembayarannya. Yang pembayaran dari negara itu nanti kaitannya di Kementerian Sosial. Jadi siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan, nah itu. Jadi memang BPJS itu tidak terlepas
Jadi tetap ada 3 kementerian ini, sehingga memang kebijakannya tuh yang uang terkait dengan Kementerian Keuangan. Kalau yang kesehatan mau tidak lepas dari peraturan Menteri Kesehatan. Begitu betul. Juga pengelolaan bagaimana masyarakat miskin misalnya itu tidak lepas dari Kementerian Sosial. Iya, nah yang menarik ini bahwa beberapa rumah sakit justru mengurangi layanan-layanan terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan prima. Saat ini ya untuk pelayanan masyarakat itu rawat inap contohnya kan ada batas waktu maksimalnya itu kalau nggak salah itu antara 3 hari sampai dengan 7 hari. Gimana nih Mbak Teta kalau misalnya orang ini ya dia dioperasi besar sementara pemulihannya belum pulih secara maksimal tapi harus pulang. Nanti kalau dia mau masuk lagi terus harus mengurus administrasi rekomendasi dari klinik pertama istilahnya ya rujukan seperti ini yang mungkin menjadi agak sedikit rumit dan membebani masyarakat dengan pola-pola administrasi dan birokrasi yang sangat tidak efisien. Nah, jadi kalau di dalam sempat saya wawancara juga pada waktu itu selama penelitian saya bahwa sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan pasien itu harus pulang dalam jarak waktu sekian hari gitu kan, tidak ada. Itu biasanya internal rumah sakit atau internal klinik atau tempat-tempat fasilitas kesehatan yang sudah ditetapkan oleh BPJS. Hal itu beberapa alasannya. Pertama bahwa misalnya masalah kamar, banyak pasien yang mengantri. Artinya nanti pasien yang dianggap sudah oke nih kayaknya udah ini dikeluarkan karena banyak pasien-pasien yang lain yang gitu yang mengharapkan ruang kelas untuk rawat inap juga. Dan yang kedua dengan proses e-claim atau klaim yang rumit, panjang, beberapa kali verifikasi, akhirnya kan rumah sakit ini biasanya kekurangan dana operasional. Nah ini juga yang mungkin menjadi keluhan ya. Sebetulnya rumah sakit ini ingin memberikan pelayanan yang maksimal, tetapi karena keterbatasan tempat, keterbatasan tenaga medisnya dan keterbatasan tempat operasionalnya, katanya nih ya, sejauh mana ini kan perlu kita uji lagi kebenarannya. Beberapa rumah sakit itu kayaknya keberatan untuk bekerja sama dengan BPJS karena pada saat klaim mereka itu menunggunya lama dan kadangkala klaimnya itu tidak dibayarkan sesuai dengan invoice gitu. Iya, benar. Itu memang salah satu keluhan dari, kalau saya menyebutnya mitra dari BPJS. Jadi kalau rumah sakit negeri, maksudnya rumah sakit milik pemerintah itu wajib bekerja sama dengan, nggak ada pilihan tidak ada pilihan, wajib. Kalau yang swasta kan dia dengan syarat, artinya dalam waktu sekian nanti ada evaluasi apakah tetap bisa lanjut kerjasama atau tidak kan. Jadi memang baik masyarakat maupun fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia itu wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ada sanksinya sih Mbak kalau seandainya nanti katakanlah nih salah satu rumah sakit swasta yang memang sudah mapan gitu ya, dia tidak mau menerima pasien-pasien yang BPJS atau tidak mau bekerja sama dengan BPJS, apakah ada sanksinya nanti? Ada sih, kabarnya ada sanksi, misalnya kesulitan dalam perpanjangan izin. Karena memang kalau dalam ketentuan undang-undang bahwa memang wajib ya, setiap fasilitas kesehatan yang ada di wilayah negara Indonesia itu wajib bekerja sama dengan BPJS. Tapi walaupun wajib tetap ada persyaratan-persyaratan khusus. Misalnya minimal dia punya laboratorium, misalnya pemeriksaan gigi, klinik gigi, klinik KIA ibu dan anak, terus juga untuk kesehatan ibu hamil, kemudian dia harus punya apotik, bagian istilahnya obat-obatan, farmasi. Jadi memang ada standar-standar yang disiapkan oleh BPJS. Jadi artinya tidak semua klinik atau rumah sakit itu serta-merta berkontrak lah ya, mempunyai perjanjian kerjasama gitu ya. Rumah sakit nakal, klinik nakal yang misalnya dia membuat seolah-olah ada pasien atau istilahnya memanipulasi data, itu kalau ketahuan juga kena sanksi dari BPJS administrasi yang kemudian mungkin dalam beberapa bulan tidak bisa bekerja sama dengan BPJS. Jadi ada punishment-nya seperti itu. Itu juga peserta BPJS yang kemudian menunggak iuran
itu dinonaktifkan, artinya kartu JKN-nya dia itu tidak bisa digunakan ketika dia sakit. Artinya di sana ada kaitannya bahwa peserta BPJS belum tentu aktif. Kita mendaftar, kalau nggak bayar berarti kita nonaktif. Kalau kita sakit, artinya BPJS kita tidak bisa digunakan. Tercover begitu ya? Tidak bisa digunakan, tidak bisa di cover. Nah ini kan tentang tunggakan ini ya. Kalau tunggakan ini kan kayaknya bukan cuma personal masyarakat aja, bukan masyarakat perorangan saja. Ada juga beberapa pemerintah daerah ya, kabupaten, kota atau provinsi yang justru tidak bisa membayarkan klaim BPJS dengan alasan defisit anggaran. Ini gimana ini Mbak Tita ini solusinya? Jadi memang kenapa kemudian kan banyak alasan kenapa kemudian ada iuran. Karena memang model jaminan kesehatan yang diberlakukan di Indonesia melalui BPJS Kesehatan itu mekanismenya adalah asuransi sosial. Jadi kenapa ada iuran? Karena kita pakai modelnya asuransi sosial. Artinya pelaksanaan itu harus menggunakan iuran. Oleh sebab itu di dalam masyarakat ada 3 hal. Kemudian iuran ini yang pertama yang jadi dilema problematika di masyarakat. Pertama, dengan adanya iuran ini apakah kemudian seolah-olah negara tidak bertanggung jawab, mengalihkan atau melepaskan tanggung jawabnya untuk jaminan kesehatan. Secara awam masyarakat bisa melihatnya seperti itu, karena kan beberapa masyarakat kita yang memang sangat awam ya merasa bahwa negara nih harus hadir nih, negara memberikan kesejahteraan dan tidak dibebankan kepada masyarakat gitu. Apalagi kalau misalnya kita cerita tentang konstitusi, harusnya ini dianggarkan dalam APBN seperti pendidikan ya. Pendidikan itu kan dinyatakan secara declare dalam konstitusi kita bahwa 20% anggaran APBN itu diperuntukkan untuk pendidikan gitu. Nah, apakah dengan adanya iuran dari masyarakat ini, asuransi sosial ini sebagian besar kan menganggap bahwa ini beban beban bagi masyarakat, dan begitu mereka membayar mereka harusnya mendapatkan pelayanan yang prima sesuai, gitu. Yang terjadi justru kita tidak diberikan layanan yang prima, tetapi kita tetap bayar nih gitu kan. Nah ini yang mungkin perlu kita kritiki dan perlu kita sampaikan masukan-masukan yang positif, Bu Tita. Benar banget Mbak. Jadi kalau tadi pertama, apakah dengan iuran ini kemudian melepaskan tanggung jawab negara pada jaminan kesehatan yang harusnya diterima oleh masyarakat. Yang kedua, dengan iuran ini apakah dengan iuran dan dengan kata wajib menjadi peserta, apakah ini kemudian memaksa masyarakat untuk bergabung di BPJS, padahal bisa jadi yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan begitu. Banyak yang beranggapan di luar sana, saya nggak pernah pakai kok gitu kan, ngapain saya bayar gitu kan. Begitu dia pakai ternyata rumit dan membebani gitu kan, ribet lah istilahnya di dalam masyarakat. Dan ketiga, ketika ini tertunggak, apakah kemudian ini tidak menjadi permasalahan baru bagi masyarakat? Betul. Iya kan? Ini kalau udah nunggak kan, kalau terakumulasi loh, benar, menambah beban kehidupan baru lagi kan. Nah ini yang terjadi di masyarakat kan, ini banyak sekali. Karena memang kalau saya lihat awal sekali iuran itu belum berat. Di tahun di Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 kelas 1 itu 25.000 ya, nah, dulu itu kelas 3. Kelas 3-nya. Kelas 2-nya 42.500, kelas 1-nya 59.500. 60.000 lah gitu ya. 60.000 lah kalau sekarang malah jadi 150.000. Di PP 64 tahun 2020 kemudian naik. Bahkan kelas 1 itu bukan lagi ini ya 100% lebih ya, dari 60 ke 150. Dan itu nggak boleh hanya misalnya kita pilihan ya, hanya bapaknya aja atau hanya ibunya aja. Jadi dalam satu kakak itu semuanya kena. Harus terdaftar sebagai peserta BPJS gitu. Nah ini yang mungkin akan menjadi pokok permasalahan dari masyarakat itu. Artinya kan kalau misalnya dalam satu kakaknya itu ada orang 10-nya bayar semua dong. Iya benar Mbak. Biayanya besar dan itu menjadi beban bagi masyarakat karena
tidak semua orang sakit setiap hari gitu. Sedangkan prinsip yang digunakan di dalam Undang-Undang BPJS bahwa iuran itu berdasarkan upah. Nah, kalau saya perbandingkan dengan negara Taiwan yang hampir sama dengan kita yang berbayar, maksud saya, mereka emang benar pakai persentase. Jadi penghasilan sekian sampai sekian mereka hitung. Kalau kita kan ditetapkan melalui peraturan presiden itu buat semua. Nah, ya ini yang menjadi dilematiknya. Kita tahu nih bahwa sekarang ini untuk mencari pekerjaan itu susah. Dan lebih banyak pengangguran begitu ya. Bagaimana mereka mau bayar BPJS sementara untuk membayar biaya diri sendiri saja, memenuhi kebutuhan diri sendiri saja mereka kesulitan begitu. Istilahnya untuk bayar makan aja sehari aja entah makan entah enggak kan. Tapi kemudian itu hal-hal yang bagi masyarakat yang kurang mampu itu bisa diajukan lewat RT-nya, lewat kelurahannya untuk bergabung ke keanggotaan yang PBI tadi dengan bantuan iuran. Permasalahan lain yang muncul adalah bergabung ke sana ternyata nggak semudah itu. Betul. Kan masyarakat yang nggak punya KTP lah atau dia pindah dari alamat satu ke alamat yang lainnya gitu. Itu ada masalah baru lagi di sana. Jadi memang kompleks, Mbak, jujur ya. Dan ujung-ujungnya ini kaitannya pada pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Jadi kita kembali kepada pelayanan kesehatan masyarakat ya. Banyak sekali data-data yang dimunculkan baik itu dalam laporan jurnal ataupun dalam media sosial ya. Ada banyak akhirnya pasien-pasien yang mengalami pertama tidak mendapatkan layanan kesehatan secara maksimal dalam bentuk rawat inap. Mereka harus menunggu lebih dari 1 minggu baru bisa mendapatkan kamar. Antrinya ini kita nggak tahu selesainya kapan, kecuali kalau ada orang dalam. Terus ada lagi ibu hamil yang harus kehilangan anaknya gara-gara pendarahan ya. Karena harus menunggu proses administrasinya. Ada lagi yang akhirnya terpaksa mayatnya dibawa pulang karena memang belum sempat dilakukan tindakan dan belum sempat dilakukan pengobatan, tetapi karena terkendala dengan rujukan dan lain sebagainya, akhirnya tidak mendapatkan haknya untuk diobati, dilayani secara maksimal. Nah, birokrasi-birokrasi yang seperti ini solusi yang kita bisa sampaikan atau kita tawarkan supaya jangan masyarakat ini terkendala dengan yang namanya birokrasi. Seharusnya kan diberikan dulu pengobatan, pelayanan, baru kemudian birokrasinya diurus. Ini gimana, Mbak? Saya setuju sekali ya, dan ikut prihatin. Apalagi kemarin sempat viral misalnya anak yang sudah tahu diagnosisnya dia cacingan. Dan dia butuh penanganan cepat, tapi dengan proses karena tidak terdaftar di BPJS, KTP orang tua tidak ada dan lain-lain, akhirnya harus meninggal dunia. Jujur banyak sekali kejadian seperti itu. Yang bisa saya sarankan, yang pertama memang harus ada seperti reformasi birokrasi mungkin pengadministrasian itu. Apalagi kita sekarang kan sudah sistemnya digital semua gitu. Harusnya lebih mudah, harusnya lebih ya di mana aja. Artinya kalau digital kita mau di rumah kita daftar ke rumah sakit bisa tanpa antri, tanpa nunggu ada yang dari jam sekian malam udah nunggu antrian nomor. Harusnya udah sangat bisa, tapi permasalahannya bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia ini belum merata, Mbak. Mau pakai digitalisasi di sebagian wilayah, apakah semua sudah terkoneksi sama internet dengan gitu. Internet dan kemudian apakah juga rumah sakitnya atau fasilitas kesehatannya juga sudah menggunakan internet. Artinya kan memang pertama sekali ini harus ada komitmen besar dari pimpinan negara kita dan kemudian pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan jaminan kesehatan, bahwa kita harus punya seperti kerja yang tapi yang mengutamakan nih bahwa kesehatan ini kaitannya dengan nyawa seseorang. Betul. Silahkan misalnya untuk ditanya administrasinya, tapi yang paling pokok itu yang paling urgennya adalah pelayanannya dulu, terhadap ininya dulu, kebutuhan pasiennya dulu ya. Sehingga memang diperlukan di tingkat istilahnya FK
pelayanan kesehatan tingkat pertama, itu juga vaskes ya pertama gitu istilahnya tuh sudah mulai dipenuhi hal-hal yang banyak dibutuhkan masyarakat, misalnya lab begitu kan, kemudian juga obat-obatan, sehingga antrian di rumah sakit, antrian di paskes yang paling besar misalnya yang tipe A itu tidak menumpuk. Harusnya memang pemerataan itu baik itu di artinya kabupaten dari awal dari tingkat pertama itu memang sudah harus prima gitu. Sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit tipe A. Ya kalau di Palembang misalnya di rumah sakit Muhammad Hussein kan, betul. Kita lihat bagaimana di sana terjadi penumpukan. Itu sebetulnya kan kalau kita lakukan semacam penelitian sangat mengenaskan gitu ya. Jadi mereka ini kadang-kadang berhari-hari sudah menunggu untuk dapat kamar ada di IGD gitu kan. Sementara kita tahu sendiri yang namanya pasien dari luar kota itu kan bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi tiap hari datang dan menumpuk seperti kata Mbak Teta tadi. Nah, terus lagi kalau misalnya ini ya di fasilitas kesehatan pertama itu kadang-kadang vaskesnya ini Mbak, kita mau minta rujukan kan, kita kan nggak tahu sakitnya entah pagi, malam, tengah malam kan kita nggak tahu kapan datangnya penyakit itu. Kita mau bawa dalam kondisi orang ini belum yang kategori terkapar banget, tapi memang membutuhkan pertolongan segera. Kalau kita bawa ke IGD itu orang nggak akan cover dengan BPJS dengan alasan bahwa ini masih bisa bangun, masih bisa melaksanakan aktivitas, sementara orang ini membutuhkan pertolongan pelayanan kesehatan pertama gitu. Nah iya, maksud saya tuh pemenuhan mulai dari fasilitas kesehatan mulai dari orang-orang di bidang kesehatan misalnya dokternya, SDM-nya itu kemudian dilengkapi di paskes pertama. Bisa jadi paskes pertama tuh 24 jam misalnya gantian kayak di rumah sakit kecil gitu kan. Kayaknya jarang sekali itu terjadi. Ada sih sudah kalau di Jakarta ada puskesmas yang memang 24 jam walaupun belum semuanya. Jadi itu untuk mengcover hal-hal yang seperti itu. Tapi sekali lagi permasalahan kita yang utama adalah bahwa fasilitas kesehatan kita nggak merata. Dan kemudian SDM-nya di bidang kesehatan juga tidak merata. Untuk mencari dokter spesialis itu memang masih terpusat di kota saja. Mau tidak mau penumpukan. Dan kadang-kadang juga dokter-dokter spesialis lebih memilihnya untuk berdinas di rumah sakit yang mentereng gitu ya. Itu. Jadi permasalahan kita yang utama tuh di sana. Bagaimana kemudian setiap daerah, setiap wilayah mau mencari bagaimana nih misalnya dokter tuh bisa tercover pada semua daerah. Kalau saya bandingkan dengan Taiwan, sekali lagi bahwa pembandingan dalam penelitian saya tuh di Taiwan, dia misalnya di satu daerah itu sengaja pemerintah daerahnya mencari putra-putri yang pinter, disekolahkan jadi dokter, tapi begitu pulang dia harus mengabdi di daerah situ. Itu bagus. Sehingga pelayanan kesehatannya, SDM-nya itu terpenuhi, baik itu dokternya, baik itu perawatnya, baik itu bidannya. Jadi dia mengabdi untuk daerahnya lagi. Jadi dia mencari misalnya kalau di kita misalnya di kabupaten apa gitu kan, nah, pemerintah daerahnya mencari putra-putri terbaiknya mereka, disekolahkan jadi dokter dan kemudian diambil. Ya tadi maksud saya bisa kita coba. Artinya kan kita punya sumber daya manusia yang banyak. Anak-anak kita pintar. Tapi memang permasalahannya kembali biaya pendidikan jadi dokter tuh mahal. Artinya kan sangat kompleks sekali ya Mbak ya. Itu permasalahannya tuh begitu kita ketemu jalan keluarnya dibenturkan lagi dengan permasalahan berikutnya. Balik lagi ke masalah administrasi, balik lagi ke birokrasi gitu ya. Makanya kalau ditanya apa Bu sekarang solusinya? Solusinya adalah komitmen. Komitmen dari pimpinan negara, komitmen dari wakil-wakilnya rakyat kita di sana bahwa jaminan kesehatan ini jangan hanya berpikir tentang keuntungan, jangan dibawa ke ranah politik, tapi dikembalikan lagi bahwa ini menyangkut hak azazi manusia, bahwa ini bergantung tentang hak hidupnya seseorang, bahwa ini bergantung tentang nyawanya seseorang. Bagaimana kita kemudian membuat reformulasi kebijakan yang memang berpihak kepada masyarakat bahwa ini nyawa, bahwa ini adalah kehidupan seseorang. Dengan bangsa yang maju, dengan bangsa yang sehat, disitulah kemudian kita bisa bangkit. Kita bisa menjadi negara yang
berkembang, negara yang maju gitu kan. Dimulai dari sumber daya manusianya yang juga sehat gitu maksud saya. Nah ini sebetulnya kan apakah tanggung jawab kesehatan itu hanya bertumpu pada pemerintah pusat saja atau hanya sebagai ya jargon politik tahunan gitu ya, pada saat nanti ada pemilihan kepala daerah atau ada event-event yang berbau politik, ini baru akan jadi jualan, gimana Mbak? Iya, karena memang kalau dilihat tuh di Indonesia ini jaminan kesehatan ini dibawa ke ranah politik. Iya. Begitu selesai tadi udah dibiarin lagi. Janji-janji yang sebelumnya ya udah, penting saya sudah ada di posisi sekarang, terserah yang berikutnya. Ini kalau bisa jangan. Kenapa kemudian saya mintanya ke pemimpin negara ya, dalam hal ini pejabat-pejabat tinggi negara? Karena mereka yang punya kekuasaan, Mbak. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang bisa merubah undang-undang. Kita kan hanya bisa memberikan masukan. Yang membuat undang-undang mereka, yang kemudian yang bisa merubah undang-undang mereka. Artinya dengan aturan dan kebijakan yang sudah berpihak ke masyarakat, maka nantinya teknis-teknis di lapangan juga akan berpihak ke masyarakat. Artinya kan memang harus dipaksa melalui aturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang di supaya negara lain bisa loh gitu supaya nanti ke bawah ini pelaksananya ini tidak keluar dari aturan-aturan yang dibuat undang-undang begitu. Begitu ada pengadaan alat kesehatan ya lakukan, bahwa ini yang diperlukan. Nah, ini yang jadi masalah ini, Mbak, bahwa apapun ceritanya yang berbau uang ini ini kan akan menjadi dilema. Kita bicara tentang pengadaan alat kesehatan ya. Berapa banyak yang sudah berhadap-hadapan dengan perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan alat kesehatan yang baru-baru ini terjadi. Berapa banyak negara dirugikan akibat adanya penyalahgunaan terkait dengan pengadaan pembangunan rumah sakit. Klinik. Bahkan ada hal-hal yang seharusnya mereka berikan secara konstitusi ya. Orang kan butuh obat untuk kesehatan dirinya, tapi obat-obatan ini justru dilakukan manipulasi. Ya, hanya untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan kualitas obat yang sudah dikurangi, harga obat mungkin yang kalau yang bagus agak lebih mahal, yang diberikan kepada BPJS itu ya kita paham gitu ya. Nah, ini apakah memang ada standar obat yang diberlakukan oleh BPJS bekerja sama dengan rumah sakit, bahwa untuk obat golongan BPJS ini seperti ini obatnya, ya, artinya obat-obat yang klasifikasinya generik. Tetapi kalau untuk pasien yang pribadi atau pasien yang mandiri, obatnya boleh nih yang paten, gimana Mbak? Jadi kalau dalam aturan BPJS, jadi pembayaran BPJS itu kan istilahnya kapitasi ya, kalau nggak salah ya. Itu dia pakai per paket. Misalnya sakitnya harus operasi, jadi dia terkait juga tindakannya, terkait nanti biaya dokternya, terkait biaya ruang inapnya, terus juga terkait obat-obatannya. Biasanya dia satu paket. Tapi kalau yang swasta, dia kan pakai ini ya, kalau hitung-hitungan per item ya. Kalau dia pakai asuransi swasta tuh dia punya kayak level. Nah, misalnya saya maunya yang 60 juta gitu ya, maksimal biaya kesehatannya di luar 60 gitu. Juta bayar lagi lebihnya gitu kan. Itu kalau di asuransi swasta kan. Nah, kalau di BPJS itu begitu. Tapi kalau kita sanggup untuk beli obat paten tapi dengan biaya kita sendiri, itu boleh. Dan itu obat yang sudah disediakan itu apakah nanti dikurangi dengan gini misalnya kita rembes nih, kita beli obat harganya katakanlah 50.000, sementara obat yang disediakan itu hanya 7.500. Selisihnya itu bisa kita rembes atau gimana? Biasanya kalau dari BPJS dia ngasih, kalau dia hanya rekomendasiin aja, kita beli sendiri di luar. Jadi misalnya obat BPJS yang ditanggung ini Bu, tapi kalau ini sebenarnya dokternya biasanya kan sering juga ngasih yang di luar BPJS. Kalau kita sanggup kita beli. Kalau nggak kita gunakan obat yang sudah tadi gitu didapat langsung dari BPJS. Nah, jadi dengan kondisi layanan kesehatan yang masih sangat-sangat minim ini, sebetulnya inkonsistensi tidak sih dengan semangat konstitusi kita bahwa negara ini memberikan kesejahteraan, menjamin kesehatan dan bertanggung jawab lah terhadap segala
dimensi kehidupan masyarakatnya? Kalau saya cermati, bahwa sejauh ini nih negara kita tuh sudah sangat berusaha untuk itu. Hanya saja kondisi yang kemudian jumlah penduduk yang sangat banyak, kemudian lokasi geografis bangsa Indonesia ini yang terdiri dari banyak pulau, sehingga ada keterbatasan yang kemudian dimiliki pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi bukan berarti tidak bisa ke depannya kita memang memiliki jaminan kesehatan yang gratis, yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukannya tidak bisa, insya Allah kita bisa. Cuman tadi berkaitan misalnya dengan kondisi ekonomi bangsa. Bagaimana pertumbuhan ekonomi ini kemudian berkaitan dengan tujuannya adalah untuk kesejahteraan tadi. Karena diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian pemerintah bisa membangun fasilitas-fasilitas kesehatan, bisa menambah jumlah SDM SDM di bidang kesehatan, bisa saja itu terjadi, Mbak. Tapi tadi balik lagi ke komitmen. Mau nggak sekarang? Mau tidak kita memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum? Kalau hal itu masih senjang, ya walaupun bisa lama, tapi kalau kita sama-sama, kita saling rangkul, artinya kan di dalam Undang-Undang BPJS itu salah satu prinsip yang digunakan adalah prinsip gotong royong. Itu prinsip dasar negara kita gitu. Bagaimana si yang kaya menolong yang miskin, bagaimana yang muda menolong yang tua, bagaimana yang berisiko rendah menolong yang berisiko tinggi, itu memang benar-benar diterapkan. Dana yang dihimpun dari masyarakat pun memang dipergunakan dengan sebaik-baiknya, transparan, bisa dilihat gitu kan, kemudian dipenuhi segala fasilitas kesehatannya, begitu juga dengan sumber daya manusianya, bisa, saya yakin bisa gitu kan. Tapi sekarang apakah setiap pimpinan dan lain-lain sebagainya itu sama komitmennya dengan kita? Nah itu yang perlu kita suarakan. Karena kan mau tidak mau saya harus katakan bahwa kita ini semakin berkurang rasa empatinya. Mau orang lain makan bodo amat, yang penting saya kenyang. Betul. Ya kan? Mau yang lain sehat sih, yang lain mau sakit, yang penting saya sehat. Kalau kita kembalikan lagi ke ranah gotong royong, saya kan bisa kok, Mbak. Kayak kasusnya misalnya keluarga Dewi Sandra, dia orang kaya, tapi kemudian terdaftar di BPJS kelas 3 yang mendapat bantuan lagi. Kenapa seperti itu? Karena mau cepet aja, mau memenuhi standar administrasinya aja mungkin jumlah peserta BPJS mau yang istilahnya tuh yang 100% gitu. Akhirnya yang nggak terdaftar tuh diambil dengan bantuan. Padahal begitu dilihat ini orang mampu semua, karena mereka nggak pakai BPJS, mereka berpikir ngapain gue gabung BPJS? Diambil lah sama misalnya bukan masyarakat, pemerintah daerah lah, digabungkan supaya menuntut supaya pesertanya ini 100%. Iya kan? Padahal nggak tepat sasaran. Yang dapat PBI juga belum tentu yang memang benar-benar bukan mereka yang membutuhkan begitu. Betul. Artinya memang harus ada evaluasi. Apakah benar-benar tepat sasaran? Apakah kemudian bantuan yang dilakukan pemerintah itu benar? Karena kan sistemnya tuh kuota. Misalnya untuk Sumatera Selatan kuotanya sekian, nanti dibagi lagi per kabupaten. Kalau menurut saya nggak bisa kayak gitu. Kondisi daerah itu tidak bisa ditentukan dengan kuota. Bisa jadi provinsi kita mampu gitu. Bagaimana dengan provinsi-provinsi yang kurang? Masa kuotanya sama dengan yang mampu? Ujung-ujungnya yang di daerah yang mampu ini dia tarafnya masih mampu, sudah dapat bantuan, sedangkan di daerah lain yang memang maaf misalnya butuh, yang dibatasi 20, ujung-ujungnya 20-nya sudah penuh, sedangkan masih banyak ratusan yang tidak terdaftar. Nah artinya ada hal-hal kebijakan-kebijakan yang perlu direformulasi, dikaji ulang, melalui evaluasi, melalui penelitian-penelitian, melalui kajian-kajian, baik itu di kesehatannya, kajian hukumnya, kajian lingkungannya, kajian ekonominya, biar tadi jaminan kesehatan ini memang benar-benar bisa sesuai dengan apa yang kemudian terkandung di dalam konstitusi kita, yang tujuannya bahwa mensejahterakan masyarakat.
betul. Nah, kalau misalnya kan kita ini sudah menganut azas desentralisasi ya, artinya kan kalau kemarin kita menganut azas otonomi diperluas, seolah-olah nih masing-masing daerah diberikan kewenangan mutlak untuk mengelola sumber daya alamnya, sumber daya masyarakatnya, kekayaan alamnya begitu ya. Tetapi dengan adanya kekhawatiran akan satu persatu terlepas sehingga munculnya disintegrasi, akhirnya kita kembali ke azas desentralisasi begitu ya. Dengan azas desentralisasi ini sebetulnya bisa tidak pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat yang menangani atau menjadi koordinator dari seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia ini itu didelegasikan kepada masing-masing kepala daerah. Ini bagaimana, Mbak? Masukannya perlu. Iya. Artinya setiap daerah itu memiliki keleluasaan untuk menyuarakan, untuk kemudian melaporkan kondisi daerahnya. Walaupun mungkin kebijakan yang diambil dari pusat, karena sebenarnya kalau ketika dari pusat tuh pengontrolannya juga lebih efisien ya. Kemudian biaya juga lebih efisien. Kemudian data juga biasanya akurat ketimbang setiap daerah kemudian melaporkan. Biasanya kan sudah terjadi, ya kita nggak tahu lah apa yang terjadi di setiap daerah gitu kan. Tapi kalau dari pusat tuh oke. Tapi pelaporannya seharusnya kondisinya bagaimana, kebutuhannya apa, itu tetap dari karena dari jangkauan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah ini kan pertama waktu dan jarak ya, walaupun memang kita tahu kita masih bisa menggunakan satelit dan lain sebagainya, tetapi kan tidak semua masyarakat kita ini sadar dengan administrasi. Masih banyak juga warga negara kita yang tidak mempunyai kartu keluarga, tidak mempunyai KTP gitu ya. Pada saat nanti akan dilakukan pencocokan data atau pendataan dari BPS kan hanya berdasarkan data yang terdata gitu. Sementara banyak masyarakat kita ini yang masih belum mempunyai identitas. Bagaimana ini nanti untuk didata dan didaftarkan sebagai peserta yang masuk dalam kategori PBI tadi? Iya, oleh sebab itu kan saya bilang bahwa seharusnya setiap daerah dia tetap mengusulkan, dia tetap punya laporan, dia tetap punya data yang kemudian dia masukkan ke pusat, walaupun penyelesaiannya bisa jadi di pusat. Tapi daerah tuh harus tetap aktif, karena memang seperti Mbak Grace bilang di awal bahwa ada daerah yang tidak sanggup membayar yang PBI tadi karena defisit anggarannya. Itu terjadi di Kabupaten Ogan Ilir kalau nggak salah di awal tahun kemarin. Lubuk Linggau, Pagar Alam, hampir banyak kabupaten kota ini kan mengalami defisit anggaran. Ditambah lagi dengan posisi kita efisiensi saat ini semakin membebani keuangan daerah terhadap kewajiban mengcover dari jaminan kesehatan nasional. Nah ini mungkin menjadi catatan juga bagi kita ya. Sebetulnya apa yang menjadi roadmap kita ke depan agar jaminan kesehatan ini memang betul-betul bisa dirasakan semua masyarakat dari semua golongan begitu? Saya pikir bahwa yang paling penting sekarang ini adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan. Jadi rasanya begini Mbak Grace, kita tidak akan rugi kalau bayar mahal pun kalau dapat sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Iya, betul. Jadi kan standarnya kita di masyarakat tuh kan gitu. Jadi kalau fasilitas kesehatan itu dirasakan sesuai dengan biaya yang dibayarkan, saya rasa masyarakat pun tidak keberatan. Tidak akan ada keluhan mungkin tidak akan ada keluhan. Iya, betul. Iya kan? Nah, yang paling penting itu dulu. Ya, jadi diharapkan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap daerah itu udah mulai ada rumah sakit, sudah mulai fasilitas ke puskesmas itu mulai dilengkapi, orang-orang sumber daya manusianya sudah mulai diperbanyak gitu kan, yang berkualitas tentunya, dokter juga gitu dikerahkan juga ke daerah-daerah pedalaman misalnya kan. Saya pikir gak akan ribut juga masyarakat, bayar pun oke, asal fasilitas yang didapatkan, pelayanan kesehatan yang dirasakan ketika sakit itu memenuhi atau sesuai dengan harapan.
Iya, karena ini memang kebutuhan dasar kita sebetulnya ya. Di samping makan dan minum, kita juga butuh sehat begitu. Karena kita kan nggak pernah tahu kapan kita sakit. Betul. Dan sakit apa yang akan kita derita, yang akan kita derita, apa yang akan kita rasakan itu kan kita nggak akan tahu. Jadi memang kalau itu cocok dan sesuai, saya rasa nggak akan ada keluhan di masyarakat. Iya, dan memang sebetulnya kondisi geografis kita nggak usah Indonesia secara keseluruhan lah ya. Sumatera Selatan saja masih ada beberapa kabupaten kota yang jarak dari satu puskesmas atau puskesmas pembantunya itu cukup jauh. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu hal di wilayah desa, katakanlah desa-desa yang terpencil, jauh dari jangkauan internet, jauh dari jalan raya begitu ya. Ini kan mereka pada saat mereka membutuhkan transfusi darah, mereka membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat pertama, tapi mereka terkendala dengan kondisi fasilitas kesehatan yang minim, jarak dan lain sebagainya. Ini mungkin yang perlu dilakukan pendataan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat begitu. Jadi yang boleh difikirkan untuk saat ini ya tadi pemerataan sumber daya manusianya dan pemerataan pelayanan kesehatannya, termasuk fasilitas-fasilitas kesehatannya. Insya Allah dengan adanya sumber daya kesehatan yang merata, fasilitas kesehatan yang juga merata, paling tidak di wilayah terpencil itu sudah ada puskesmasnya, sudah ada nakesnya, tenaga kesehatannya, sudah ada fasilitas kesehatannya. Orang bayar pun juga nggak bermasalah, Mbak. Iya kan, karena yang tidak akan berat begitu ya. Filosofis kemudian kenapa ada iuran, ya kan? Karena memang pertama bahwa bangsa kita belum memiliki dana cukup yang kemampuan untuk menggratiskan semua. Dan yang kedua bahwa harapannya perekonomian kita semakin membaik sehingga fasilitas kesehatan itu merata, sehingga orang yang mendaftar ke jaminan kesehatan dalam hal ini yang sering disebut masyarakat BPJS Kesehatan itu juga semakin meningkat. Karena orang merasa bahwa enak loh daftar di BPJS, saya daftar dengan iuran yang sekian tapi saya bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang mumpuni lah. Walaupun sejauh ini yang dilakukan di Indonesia adalah baru standar kesehatan yang layak. Standarnya belum yang prima, yang prima, yang layak. Ini kita cerita sedikit nih tentang disertasinya Mbak Teta ya, karena ini menarik sekali berkaitan dengan BPJS. Sebetulnya yang dilakukan perbandingan kecuali daerah Thailand tadi ya, Thailand dan Taiwan. Ini kan dua negara yang menurut saya tidak lebih makmur dari Indonesia, begitu ya. Artinya tingkat pendapatan per kapitanya hampir sama saja dengan Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa memberikan pelayanan yang dirasa sangat cocok dan sangat prima untuk masyarakatnya, sementara di negara kita sendiri ini tiap hari kita mengupas terkait dengan banyaknya masyarakat yang terdampar karena penyakit tapi tidak bisa di cover oleh BPJS dengan alasan administrasi dan birokrasi. Ya, jadi karena saya tuh pakai asuransi sosial ya itu sebenarnya. Jadi yang saya lihat di dua negara ini mereka sama-sama pakai asuransi sosial, tapi dua negara ini termasuk dua negara dengan jaminan kesehatan terbaik di dunia. Bahkan Taiwan itu nomor 1 di dunia. Kalau di Thailand itu semua masyarakat gratis, tapi kalau di Taiwan berbayar sama seperti kita. Jadi dia tuh ada 6 golongan, tapi memang ada istilahnya peserta dengan rawan, bisa jadi dari ekonominya, bisa dilihat dari umurnya. Nah, jadi dia juga dapat bantuan. Oleh sebab itu namanya asuransi kesehatan juga, walaupun istilah di Taiwan itu asuransi kesehatan namanya. Kenapa mereka berhasil? Pertama, dari pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait mereka punya komitmen sama-sama. Itu yang saya lihat, yang belum terlihat di kita gitu ya. Bahwa kita masih tadi saya bilang masih ketarik ke ranah politik gitu kan. Kalau mereka dari awal komitmennya sangat jelas bahwa ini adalah merupakan hak hidup. Dengan kesehatan masyarakat
diharapkan nantinya akan bisa membawa potensi perkembangan negara, sehingga mereka merasa bahwa kesehatan itu sangat penting. Artinya ada kesadaran yang sangat baik dari pemerintah maupun masyarakatnya ya. Dan yang kedua, dengan adanya komitmen, kemudian pemerintah menyiapkan banyak tenaga-tenaga kesehatan dan juga pemerataan fasilitas kesehatan, sehingga di sana mereka tuh rugi kalau nggak mendaftar jadi jaminan kesehatan di sana, karena artinya memang ada semacam kebutuhan gitu ya. Karena mereka sudah merasakan keuntungannya setelah menjadi anggota jaminan kesehatan di Taiwan. Biaya kesehatan yang kalau misalnya kita nggak pakai itu sangat tinggi, tapi dengan pakai jaminan kesehatan oleh negara itu dirasa sangat membantu. Gitu. Bahkan untuk warga negara asing yang kemudian bekerja atau kuliah di sana ikut bergabung, merasakan juga keanggotaan di jaminan kesehatan luar di biasa. Taiwan. Ya, salah satunya tadi bahwa mereka di setiap daerah itu memiliki kesempatan untuk merekrut semua anak-anak daerah lah ya, putra-putri daerah yang berpotensi, mereka sekolahkan jadi dokter, jadi perawat, jadi tenaga kesehatan yang kemudian kembali lagi ke sana. Nah, itu yang pertama kali membuat jaminan kesehatan di sana baik. Dan yang kedua, semua kebijakannya ke sana itu tidak seribet kayak kita. Jadi aturan di sana itu cukup dengan undang-undang istilahnya ya, undang-undang BPJS gitu, undang-undang Jaminan Kesehatan Nasional itu sudah include semuanya. Termasuk juga penyelesaian sengketa dan badan penyelesaian sengketanya. Oh, jadi mereka sudah punya badan khusus untuk penyelesaian sengketa. Sementara kita gimana nih, Mbak? Kalau misalnya ada klaim nih ya, ada masyarakat yang merasa dirugikan hak-hak konstitusinya, nggak mungkin dong kita harus lakukan judicial review dulu gitu kan. Nah, ini bagaimana nih kalau di Indonesia sendiri, kita punya nggak badan penyelesaian sengketanya ini? Kalau di BPJS itu ada, tapi unit BPJS itu sendiri, bukan menjadi suatu lembaga, suatu lembaga seperti yang ada di Taiwan yang terdiri dari para praktisi hukum, ada dokternya juga, ada tokoh-tokoh masyarakatnya juga. Nah, dia sudah punya gitu badan penyelesaian sengketa. Artinya mereka sudah settle banget settle banget. Padahal kalau dihitung mereka belum nyampe 10 tahun ya kalau tidak salah. Oh, pelaksanaannya lebih dulu kita dong dibandingkan dari mereka, atau berbarengan? Agak berbarengan lah ya. 11-12 saya lupa pastinya di Taiwan itu, tapi belum nyampe 10 tahun kalau nggak salah. Duluan tapi mereka sudah tapi sangat dia mapan, sudah sangat gitu. Mapan. Kalau di Taiwan itu di Thailand emang sudah lama ya dari kita ya. Nah, tapi memang kesininya juga sudah sangat baik. Tapi kalau di Taiwan itu termasuk baru, tapi mereka sudah bisa mampu untuk bisa meng-cover dan melaksanakan jaminan kesehatan, bahkan nomor 1. Ini menarik ya. Artinya kan ada lembaga yang seharusnya menjadi tempat mengadu para pasien kalau misalnya mereka ini tidak mendapatkan jaminan yang layak, ada sengketa terhadap pelayanan BPJS gitu ya. Tapi apakah memang undang-undang kita yang belum mengaturnya, atau memang BPJS ini hanya sebagai syarat formal saja? Artinya begini, negara ini hanya memenuhi apa yang menjadi amanat konstitusi, dan selanjutnya nanti bagaimana pelaksanaannya secara teknis dan kendala-kendalanya ini nanti akan dipikirkan berikutnya. Nah iya, sepertinya memang seperti itu Mbak Grace. Artinya mulai dari pembentukan perundang-undangan sampai sekarang PP-nya nggak ada loh. Waduh, kita itu ada PP peraturan presidennya tentang jaminan kesehatan nasional yang tadi dari mulai nomor 82 tahun 2018, kemudian dirubah di 75 tahun 2019, kemudian dirubah lagi di 64 2020, dan terakhir ini di nomor 59 tahun 2024. Nggak ada PP yang memang membahas tentang jaminan kesehatan nasional. Ini menarik ya, karena sepanjang yang kita tahu, suatu undang-undang ini bisa diberlakukan atau mempunyai norma yang mengikat kalau ada peraturan pemerintahnya. Sementara ini BPJS ini berdiri sendiri tanpa PP ini. Ini bagaimana ini? Jadi kan BPJS kesehatan itu kan dibagi dua, ada kesehatan dan ada ketenagakerjaan. PP ketenagakerjaan ada, muncul ada. Tapi yang untuk kesehatan belum ada. Ini kendalanya apa? Saya kurang paham kendalanya apa. Kemungkinan karena kondisi atau kebutuhan tentang kesehatan ini yang cepat berubah dengan kondisi masyarakat kita yang banyak tadi. Kemungkinan ini ya, sampai sekarang kita makanya salah satu
temuan saya di dalam disertasi saya itu bahwa kita tidak memiliki alat kelengkapan perundang-undangan, instrumen hukum yang kita tidak lengkap. Ya, gitu artinya kan. memang ada norma yang belum dilengkapi instrumen hukumnya, sehingga pelaksanaannya ini masih tarik ulur sesuai dengan peraturan kepentingan presiden. gitu ya. Jadi kita hanya dari undang-undang jatuhnya hanya bersandar pada peraturan presiden. Iya, sementara kan peraturan presiden ini kalau dalam hierarki peraturan perundang-undangan jauh di bawah peraturan pemerintah begitu. Oleh sebab itu makanya saya bilang di Thailand dan Taiwan mereka dalam satu undang-undang sudah termasuk semuanya. Iya. Tapi kan kalau di kita peraturan undang-undang kemudian PP nggak ada, Perpres juga yang ini belum selesai sudah ditambah dan diubah Betul. terus. Belum lagi bagian keuangan kita ngikutin peraturan Menteri Keuangan, bagian pelayanan kesehatan kita juga tidak lepas dari peraturan Menteri Kesehatan. Dan sepertinya apakah ada korelasinya nih antara undang-undang kesehatan dengan undang-undang BPJS? Seharusnya ada korelasi karena kan tidak bisa dilepaskan antara jaminan kesehatan dengan layanan kesehatan gitu. Iya, jadi kita tuh untuk memaknai satu perundang-undangan itu ribet gitu. Iya. Karena harus kita baca dulu yang ininya kita baca, bagian ini kita baca. Di sana enggak, cukup dengan satu peraturan perundang-undangan saja semua sudah include di dalamnya. Mungkin kalau misalnya kita gagas untuk menjadi omnibus kesehatan ini gimana nih? Sebenarnya disederhanakan aja sih. Baik. Karena kalau di omnibus juga jujur ya, Cipta Kerja itu saya rasa nggak selesai juga kita baca. Iya. Ribuan halaman. Iya kan? Paling kita terkait undang-undangnya aja kan sana. Karena undang-undang SJSN dan BPJS kesehatan juga termasuk ke dalam undang-undang Cipta Kerja ya. Baik. Untuk namanya nih, sebelum kita menutup pembicaraan kita yang sangat menarik ini, saya izin minum dulu ya, Mbak. Silakan Mbak. Oke. Baik. Sebelum kita menutup pembicaraan kita yang sangat menarik ini, apa nih pesan-pesan yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan dan kepada masyarakat tentunya yang mempunyai dampak langsung dari pemberlakuan undang-undang BPJS? Ya, kepada pemerintah tentunya saya berharap bahwa kita bersama-sama melihat jaminan kesehatan ini sebagai sebuah bukan cuma kewajiban ya, tapi lebih kepada empati kita sesama manusia. Oke. Sehingga kebijakan yang dibuat juga haruslah berpihak kepada masyarakat. Oke. Dan kepada masyarakat sendiri mulai berubah, ada kebudayaan masyarakat, budaya masyarakat yang kemudian seperti mau cepat, tidak mau antri, ya kan? Ego, menggunakan orang dalam. Itu ayo sama-sama kita rubah gitu ya. Kita sama-sama memenuhi semua administrasi dengan proses yang baik, dengan proses yang benar. Oke. Jangan kemudian kita melukai sesama saudara kita. Karena sakit itu kan yang diderita itu kita tidak pernah tahu kecuali orang yang merasakannya gitu. Jangan sampai menimbulkan seperti apa sih? Ada jarak gitu. Gitu kan. Sehingga yang kayak Mbak dari awal kayak bahwa yang kelas 1 itu lebih diperhatikan. Yang di bawah itu lebih tidak diperhatikan. Baik, kira-kira seperti itu. Demikian pemirsa, pembicaraan kita ini masih sangat menarik sebetulnya, tetapi karena kita terkendala waktu dan masih ada tajuk berita lain yang akan disampaikan. Akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Tita